Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di sini siapa yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Indosako? Ya, nah ini adalah video yang tepat buat kalian tonton ya. Pokoknya no skip ya dan simak video berikut ini. Teman ya, di video kali ini gue akan ngebahas lagi ya. Kali ini pembahasannya mengenai telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Indosako. Apakah di Indosako ini ada DC lapangannya? Ya. Nah, di sini gue akan membahasnya sesuai dengan pengalaman gue, teman-teman ya. Karena kalau bukan dari pengalaman ya, atau cuma berkomentar aja, itu ya tidak terlalu tepat ya. Karena di sini gue berdasarkan pengalaman gue, teman-teman ya. Nah, saatnya kita membahas ke topik utama, yaitu Indosako ada DC lapangannya atau tidak ya. Jawabannya itu sampai saat ini belum ada, teman-teman ya. Akan tetapi jika ada DC lapangannya pun, maka itu tidak akan semuanya disamperin ke rumah untuk nasabah untuk menagih utang. Mengapa demikian? Karena pada saat itu admin mencoba mencari informasi ya melalui salah satu media sosial pengguna YouTube yang mereview bahwa Indosako ini tidak memiliki DC lapangan atau belum ada DC-nya. Lalu apa sajakah aplikasi pinjaman online yang memiliki DC lapangan? Ya, nah dilansir dari berbagai sumber ya, biasanya aplikasi pinjaman online itu jarang sekali yang memiliki DC lapangan ya, terkecuali aplikasi pinjaman online yang memiliki backingan atau grup perusahaan tertinggi seperti Kredipo, Akulaku, dan Kredit Pintar. Namun bukan berarti DC Indosako ini tidak akan langsung menagih ke rumah nasabah, melainkan nasabah harus terus berhati-hati ya, karena sewaktu-waktu DC Indosako ini akan langsung mendatangi rumah nasabah jika nasabah gagal bayar di Indosako dalam rentang waktu 3 bulan lebih sejak awal jatuhnya tempo peminjaman. Ya. Nah, menurut pengalaman gua ya, ketika gua gagal bayar di aplikasi Indosako itu memang belum ada DC lapangannya untuk saat ini, teman-teman. Gua ketika gagal bayar di aplikasi Indosako itu ya kurang lebih dengan tagihan nilai total ya kurang dari 1 jutaan lah. Gue meminjam di aplikasi Indosako. Karena pada dasarnya kan di Indosako itu pada saat kita meminjam ya, itu tidak langsung besar, teman-teman ya. Limitnya itu kecil dia ya. Awalnya gue minjam 500.000. Nah, pada saat di pertengahan jalan ya, gue tidak bisa membayar. Nah, akhirnya gue diteror ya. Diteror oleh debt collector Indosakunya, teman-teman, dari Desk Collection. Nah, bagian penagihan ini ya, dia menelpon lewat WA ya, terus telepon juga ya. Telepon itu berkali-kali, teman-teman ya, bahkan sampai ratusan nomor ya yang masuk di HP gua untuk penagihan di Indosako ya. Nah, untuk penagihan di Indosako gimana bang ya? Apakah arogan ya, atau misalkan membawa-bawa nama kasar atau enggak bang ya? Pengalaman gue ketika gue gagal bayar di aplikasi Indosako itu penagihannya ya sewajarnya, teman-teman ya. Dia cuma mengingatkan dan tidak lebih gitu. Dalam artian dia tidak berkata-kata kasar atau berkata-kata yang lain ya. Dia cuma menagihkan saja gitu. Cuma jeleknya di Indosako ya, itu nomornya banyak, teman-teman ya. Bukan hanya 1 orang atau 2 orang DC saja ya, banyak, teman-teman ya. Siap-siap aja kalian ketika gagal bayar di aplikasi Indosako itu memiliki nomor-nomor telepon baru ya dari debt collector. Nah, itu adalah nomor-nomor debt collector Indosako ya. Kalau perlu kalian harus mempunyai aplikasi Get Contact ya. Nah, aplikasi Get Contact ini mencakup nantinya terlacak gitu ya. Ini nomor siapa gitu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Dia beraninya cuma lewat WA atau telepon saja. Kemudian untuk DC lapangannya sampai saat ini ya udah 1 tahun lebih belum ada yang sampai ke rumah, teman-teman ya. Artinya aman. Mau di Jakarta, di luar Jakarta ya, di seluruh Indonesia itu belum ada DC lapangan Indosako. Karena Indosako ini ya pengetahuan gua bahwa ini aplikasinya lumayan baru juga ya. Lumayan baru dan mungkin ini adalah anakan dari pinjaman online legal. Ini masuknya ke semi legal sih menurut gua ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendapatkan surat somasi atau bayar tagihan dari aplikasi pinjol Indosako? Ya, banyak sekali ternyata resiko yang akan ditanggung yang dialami oleh para pengguna jika mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Indosako.
Nah, perlu diperhatikan juga ya, pengguna meminjam uang di aplikasi tersebut, maka sebaiknya dan sebisa mungkin Anda sebagai pengguna harus bisa membayar ya pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Namun jangan sampai Anda memaksakan untuk membayar jika uangnya masih belum ada. Jadi jangan dipaksakan teman-teman ya, kalau misalkan uangnya belum ada ya udah galbain aja gitu ya. Nah, ada pengguna yang membicarakan pengalamannya ketika ia gagal bayar Indosatku. Pada saat itu dia meminjam ya aplikasi pinjaman online di Indosatku itu sebesar 1 juta katanya ya, dan hanya bisa membayar 250 ribuan saja. Kemudian setelah lama, mungkin lebih dari 1 sampai 6 bulan lebih, dia tidak bisa membayar sisa pinjaman yang masih belum dibayar tersebut, dan ditambah lagi dendanya ya, belum lagi bunganya. Nah, untuk bunganya gimana Bang di Indosatku ya? Indosatku kalian lihat sendiri ya, bunganya itu lumayan rendah sih kalau menurut gua dari aplikasi pinjol lain ya. Indosatku itu termasuk yang rendah juga ya. Nah, itu adalah sedikit cerita dari pengalaman gua dan pengalaman nasabah yang gagal bayar di aplikasi Indosatku. Jadi buat teman-teman jangan panik lagi, jangan takut lagi ya, jangan menanyakan lagi, Bang di Indosatku ada DC lapangan atau tidak. Tidak ada teman-teman ya. Yang cukup kalian tanamkan itu adalah mental kalian untuk menghadapi teror WhatsApp atau teror telepon. Ya, karena dari situlah dia mengincar kalian gitu ya, supaya kalian membayar. Oke. Ya mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Yang gagal bayar di aplikasi Indosatku yang sudah menonton ya. Mengucapkan banyak terima kasih ya. Thanks for watching dan salam galbay.